Dennis merupakan sosok yang sudah lama bekerja memantau pemain-pemain muda Indonesia. Pasalnya dia merupakan direktur teknik di Garuda Select. Beberapa pemain potensial di Indonesia juga merupakan jebolan ajang tersebut. Di antaranya adalah Hoki Caraka, Bagas Kapa, dan Hernando Ari. Arya Sinulinga memastikan bahwa Dennis akan bekerja sama dengan Bima Sakti yang merupakan pelatih timnas U17 Indonesia. Pengalamannya jadi pertimbangan untuk pembentukan skuad Garuda untuk Piala Dunia U17 2023. Legenda Chelsea tersebut akan turun tangan dengan seleksi pemain skuad Garuda Asia. Tidak hanya dia, ada dua sosok lainnya, yaitu pelatih Sintayong dan juga pelatih Indra Sapri juga akan diberikan tugas yang sama. Nantinya mereka akan melakukan seleksi di beberapa daerah Indonesia. Menariknya, Arya menjelaskan bahwa masyarakat pun bisa ikut berpartisipasi di program seleksi ini, yaitu dengan mengirimkan video pemain muda potensial yang ada di Indonesia. Video tersebut nantinya menjadi bahan seleksi dari pelatih skuad Garuda Asia. Setelah semua rangkaian dijalankan, proses seleksi ini akan berakhir pada bulan September. Setelah itu, semua pemain yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan di Eropa dan menjalani beberapa laga uji coba. Presiden AFC mengomentari Piala Dunia. Ada 5 wakil AFC yang akan mentas di ajang Piala Dunia. Mereka adalah Jepang, Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, dan tentunya timnas U17 Indonesia. Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Uzbekistan lolos ke Piala Dunia U17 2023 setelah mencapai semifinal Piala Asia U17 2023 yang digelar di Thailand. Jepang keluar sebagai juara Piala Asia U17 2023 setelah mengalahkan Korea Selatan pada partai final. Tim Matahari Terbit itu menang dengan skor 3-0. Sheikh Salman sebagai Presiden AFC memberikan selamat kepada Jepang atas prestasi mengamankan rekor juara keempatnya. Ia juga menyatakan Jepang bersama dengan wakil Asia lainnya seperti Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, dan Indonesia akan bersinar di Piala Dunia U17 nanti. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussard, mengungkapkan kepada media Reuters bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam memiliki anggaran besar dan memenuhi semua persyaratan untuk lolos ke Piala Dunia. Terus terang, saya memiliki semua syarat untuk melakukan pekerjaan saya dan mereka percaya kepada saya. Mereka memenuhi untuk tim nasional semua persyaratan. Saya benar-benar menikmati semuanya di sini dan saya merasa sangat seperti ketika berada di Jepang, ujar mantan pelatih timnas Jepang itu. Skor akhir dari pertandingan Persija versus PSM Makassar sendiri harus disudahi dengan skor imbang sama kuat, yaitu 1-1. Bernardo Tapares kecewa dengan kepemimpinan wasit Agus Fauzan Arifin yang memimpin laga pada pekan pertama BRI Liga 1 musim 2023-2024. Tapares menyayangkan wasit yang tidak meniup peluit saat pemain terkapar di lapangan. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSM Makassar unggul lebih dulu melalui gol Kenzo Nambu pada menit ke-12. Namun keunggulan PSM berakhir pada menit ke-81 setelah Rio Matsumura mencetak gol penyeimbang. Pelatih Fernando Tapares menyebut seharusnya wasit Agus Fauzan Arifin menghentikan peluit saat Erwin Gutawa terkapar di lapangan. Situasi ini terjadi sebelum Persija mencetak gol penyeimbang. Wasit utama punya peran penting untuk menegakkan fair play, dan wasit utama bukan dokter. Kalau pemain sudah jatuh di bawah selama 1 menit, ya wasit utama harus menghentikan pertandingan, kata Fernando Tapares dalam konferensi pers setelah laga. Menurut Bernardo Tapares, laga harus dihentikan saat ada pemain yang terkapar karena bisa saja itu menjadi suatu yang membahayakan. Namun Tapares heran dengan keteguhan wasit yang memilih terus menjalankan pertandingan. Persija Jakarta saat ini masih mencari sosok pemain asing untuk Liga 1 musim 2023-2024. Pasalnya hingga saat ini Macan Kemayoran belum memenuhi kota pemain asing mereka. Persija Jakarta baru memiliki 3 pemain asing, yaitu Ondres Godela dan juga Rio Matsumura dan juga Super Simi. Persija Jakarta masih bisa menambah 3 pemain asing lagi sebelum bursa transfer Liga 1 musim 2022-2023 ditutup pada 20 Juli 2023 nanti. Beberapa pemain asing dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta. Kendati demikian, ada beberapa pemain asing yang dipastikan bakal merapat ke Persija, yaitu Maximilian Stambuil. Kabarnya minat gabung Persija Jakarta. Kabar terakhir, ia sedang melakukan negosiasi dengan Persija Jakarta. Bahkan pemain itu sudah memberikan kode keras dengan mengikuti sosial media milik Persija Jakarta dan juga pendukungnya, yaitu The Jackmania. Maximilian nantinya akan mengisi slot pemain asing Asia Tenggara milik Persija Jakarta.